Jadi ya 1 bulan tidak cukup merombak keseluruhan korteks. Wah, gua salah, Bro. Saya bilang 1 bulan, tapi karena kendala tadi kita nggak bisa masuk karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun dengan segala macam kendala yang ada ya. Tapi saya yakin nanti begitu dikasih kita Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya. Security dan infrastruktur sangat amat cukup. Tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih. Cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Tuh. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih. Bantuin saya jadi sudah dites, sudah lumayan. Performance non-transactional yang itu dari 0 sampai 100 itu dapat 95 plus, jadi sudah bagus juga performanya itu. Terus nextnya kesimpulannya tadi saya bilang tadi, dari problem kritis yang sering dialami pengguna itu sudah cukup banyak terasasi sesuai dengan target awal kita ya. Target awal anak buah saya sih, karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, begitu yang di bawah yang di LG nggak bisa. Komentarnya lucu deh, kalau begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya misalnya sering dikebulin asing, begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. K-pop di film sama dinyanyi di program beda. Jadi ya 1 bulan tidak cukup merombak keseluruhan korteks. Wah, gua salah, Bro. Saya bilang 1 bulan, tapi karena kendala tadi kita nggak bisa masuk karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun dengan segala macam kendala yang ada ya. Tapi saya yakin nanti begitu dikasih kita Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya. Security dan infrastruktur sangat amat cukup. Tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih. Cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Tuh. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi pajak cukup serius belanja untuk Cortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia punya kemampuan dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan. Jadi itu mungkin dari Cortex belum sempurna, tapi udah kemajuan yang signifikan sekali. Saya yakin begitu kodenya dikasih ke kita dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin. Mungkin itu saya tentang Cortex. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, izin. Pertanyaannya satu-satu dulu ya. Dari media Cortex. Ini kan kalau di berita ini kan anggaran untuk pembangunan Cortex ini. Ya Cortex tadi nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staff. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Ya itu gaji biasa, yang memang ada pos pengeluarannya yang biasa yang nggak ada istimewa kan. Yang kedua tadi apa? Timnya kita pakai tim itu diperkuat. Jadi biasanya kalau jadi saya tanya sama orang saya, itu orang jago-jago nggak? Jago-jago, semua jago, cuman nggak tahu arah kemana. Jadi orang-orang bingung lah, pintar tapi bingung. Jadi diarahkan sama teman-teman tim saya tadi yang staf ahli, tenaga ahli saya untuk ke arah yang benar, kelihatannya bisa. Cuman sebelumnya mereka nggak biasa aja. Tapi dari sisi programming, coding nggak ada masalah, katanya bagus-bagus. Jadi kita nggak akan buat tim baru, tim yang ada diperkuat. Oke, pertanyaan kedua. Jadi anggal 4 tahun saya rapiin dalam waktu sebulan. Problemnya apa selama ini? Saya juga nggak tahu sebetulnya. Mungkin waktu kontrak tender dengan orang LG, mungkin kita silo dengan Korea, wah ya
apa aja nih K-pop. Jadi hire lah K-pop, mungkin saya nggak tahu tendensi seperti apa. Tapi yang jelas pada waktu deliverynya mungkin dugaan saya sih nggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba. Kalau saya bilang even dengan perbaikan yang sekarang aja, saya punya teman lagi yang lain hacker lagi, suruh cek. Coba lu cek, katanya udah membaik. Dalam 15 menit kelihatan errornya ini. Oh. Dia bilang kalau level segitu errornya sudah gagal produknya. Tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lah, samping yang lain-lain itu. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Dia pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besarnya. Dari situ kita untuk deteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu di launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin Pak Sekjen bukan orang elektro. Saya elektro. Tahu dikit lah. Emang dulu saya bikin coding waktu mahasiswa, coding bahasa mesin dulu. Udah lupa sekarang sih. Terus gimana kenalannya dengan hacker? Hacker tuh aneh. Semakin pinter dia, semakin gak jelas sekolahnya. Nah, aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolah mah pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur. Kalau dia enggak. Ini. Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Itu saya pakai, dia dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke maritim, ke LPS, sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua udah jago, hebat ya. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya. Rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai nge-hack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, dia ngomongin ini. Gue gak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Ya udah lu kesewa lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahin ini, kita rangkul mereka. Dan mereka baik. Merah putih semua ya, kita kasih ruang untuk bantu LPS. Sehingga LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi kita akan memperkuat sini juga. Jadi ditarik buat Bayar nggak? Dari gimana? grup yang sama ini ditarik buat jadiin konten itu atau beda lagi? Yang sama, yang betulin ini baru sedikit yang datang loh, baru 1 yang bantu. Kalau kurang akan saya datangin beberapa orang, langsung sebentar selesai. Cuman masalah kan yang kode source code-nya kan belum bisa diapain nanti yang program itu. Nggak ada gunanya juga banyak kalau gitu. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nggak, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, coba tes. 5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya. Punya saya jago, dia kasih tau nggak mau. Ternyata begitu diuji jebol, baru saya marah-marahin. Lo ternyata jebol, lo parah lo. Betulin kerja sama ditutup semuanya. Jadi
Harusnya sekarang lebih bagus. Nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95. Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan, dalam secara bertahap. Nanti setiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi yang lain itu untuk melihat bahwa ini sistem IT kita betul-betul aman. Nanti kalau udah cyber security-nya udah top di sini, saya akan ajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia, termasuk Kominfo. Oh, nggak boleh ngomong gitu ya? Langsung nggak boleh nih. Jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.